Hai guys, kembali sama aku, Halimatun Nasihah. Pertama-tama aku mau ucapin selamat buat kalian adik-adik yang lulus mendapatkan KIP kuliah tahun 2021. Dan buat adik-adik semua yang nggak lolos KIP kuliah, jangan sedih, jangan bangga dari hati karena beasiswa di UINSA selain KIP kuliah itu masih banyak lagi. Nah, kalian bisa langsung cek di deskripsi box karena aku udah nyantumin link video aku pernah menjelasin tentang beasiswa apa saja selain KIP kuliah yang ada di UINSA. Kalian langsung lihat dan tonton ya sampai akhir, kemudian bisa kembali lagi ke video ini. Nah, jadi kemarin itu aku sudah buat kemarin hari apa ya, Rabu atau Kamis gitu, aku udah buat kayak voting dari di IG aku, pilih yang mana yang ingin aku bahas untuk konten hari ini, hari Senin. Dan banyak banget yang milih tentang istilah-istilah apa saja yang ada di dunia perkuliahan. Jadi kemarin tuh aku ada dua kan pilihan. Yang pertama itu bagaimana sih sistem KRS dunia perkuliahan itu khususnya di UINSA. Kemudian yang kedua yaitu pilihannya istilah-istilah apa saja yang ada di dunia perkuliahan, dan votingnya banyak yang milih ini. Jadi sekarang aku membahas tentang istilah-istilah apa saja yang ada di dunia perkuliahan, khususnya di kampus tercinta kita yaitu kampus UINSA Surabaya. Dan hari ini juga di video ini aku mau bikin voting lagi untuk video terbaru aku. Kalian juga bisa ikutan milih tanpa harus di IG, yaitu kalian langsung saja tulis di kolom komentar video konten mana yang ingin kalian aku bahas apa untuk video selanjutnya. Dan juga aku juga akan bervoting yang sama di IG. Jadi kalian bisa voting di kolom komentar di YouTube dan juga di IG aku. Dalam dunia perkuliahan itu banyak sekali istilah-istilah yang berbeda ketika kalian masih sekolah di menengah atau SMA. Ada banyak hal yang pastinya itu berbeda dan yang berubah, mulai dari tempat belajarnya, kemudian pelajarannya, materi pelajarannya, temannya, dan lingkungan sekitarnya. Nah, dan ketika kalian menjadi maba, masuk di dunia perkuliahan, itu pasti akan sering menemukan atau mendengar istilah-istilah yang mungkin bagi sampean itu asing karena belum pernah mendengarkan pas waktu masih sekolah SMA. Nah, apa saja? Yang pertama yaitu ada fakultas. Nah, fakultas ini itu ada bagian dari perguruan tinggi yang fokus pada rumpun ilmu tertentu seperti fakultas adab dan humaniora, fakultas tarbiyah, fakultas usuluddin, fakultas teknik, fakultas kedokteran, dan fakultas lain-lainnya. Contohnya si A yaitu fakultas adab. Nah, di fakultas adab itu fokusnya itu hanya ada di jurusan bahasa Arab, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan lain-lainnya. Jadi di fakultas adab ini nggak akan bahas atau belajar tentang kedokteran karena itu fokus pada ilmu tertentu. Kemudian yang kedua yaitu ada istilah UKT. Pasti kalian sering mendengar ya, UKT itu apa sih sebenarnya? UKT itu kepanjangan dari singkatan dari uang kuliah tunggal. Maksudnya yaitu biaya kuliah yang harus sampean bayar oleh mahasiswa setiap semesternya, dan itu jumlahnya tetap. Untuk perguruan negeri, karena yang swasta itu biasanya bayar UKT-nya itu per semester, per bulan, bukan per semester. Karena aku juga punya temen yang satu pondok yang kuliah di swasta itu bayar SPP atau UKT-nya itu per semester, per bulan bukan per semester. Jadi tiap bulan itu bayar UKT.
Nah, yang ketiga itu ada KTM. KTM itu singkatan dari kartu tanda mahasiswa. Jadi setiap mahasiswa itu pasti punya KTM. Seperti dulu waktu sampean sekolah, itu juga punya kartu kan, seperti kartu KTP dulu. Nah, di situ ada nama, NIM, fakultas, jurusan, dan lain-lainnya. Kemudian yang keempat yaitu ada NIM. Apa sih NIM itu? NIM itu dari kepanjangan nomor induk mahasiswa. Nah, nomor ini itu menjadi identitas yang unik untuk setiap mahasiswa, dan nomor ini tuh wajib banget harus dihafalin sama setiap mahasiswa. Dan aku juga harus hafal karena NIM ini tuh digunakan untuk segala hal. Pokoknya itu NIM nih jangan sampai lupa karena di mana-mana itu harus pakai NIM. Kemudian yang kelima yaitu ada KRS. Apa sih KRS itu? KRS itu kependekan dari Kartu Rencana Studi. Nah, KRS ini yaitu perencanaan mata kuliah yang akan diambil oleh setiap mahasiswa dalam satu semester. Dan ini itu dilakukan sebelum mulai semester baru. Jadi karena aku sekarang semester 5 ya teman-teman, kalau aku sudah UAS nanti kan liburan. Nah, setelah liburan nanti bayar UKT, kemudian habis bayar UKT baru bisa KRS ngambil mata kuliah untuk semester 6, semester ke depannya gitu. Jadi kalau belum bayar UKT nggak bisa ngambil mata kuliah untuk semester depan. Jadi kuncinya itu ada di bayar UKT gitu. Kemudian ada SKS. Apa sih SKS itu? Satuan kredit semester. Maksudnya apa sih? Yaitu bobot atau beban studi yang harus ditempuh mahasiswa. Nah, setiap mahasiswa itu SKS-nya itu bobotnya maksimal 24 SKS. Nah, terkadang SKS itu juga setiap mata kuliah atau setiap pelajaran pada umumnya waktu sama sekolah kan namanya pelajaran. Nah, itu beda-beda. Ada yang contohnya pelajaran nahwu atau mata kuliah nahwu itu SKS-nya 3 atau bobotnya 3. Nah, bahasa Indonesia itu bobotnya 2. Jadi setiap mata kuliah atau setiap pelajaran itu bobotnya beda-beda gitu. Dan maksimalnya itu harus 24. Kalau lebih nggak bisa. Pokoknya 24 itu batas maksimalnya. Kemudian yang ketujuh ada dosen pembimbing akademik atau dosen PA. Nah, dosen PA ini itu sama bisa konsultasi tentang perkuliahan, atau ketika sampean ingin mengambil mata kuliah waktu KRS, sama bisa konsultasi apakah matkul ini diambil atau enggak gitu. Dan juga ketika sampean nanti udah KRS-an, itu sama juga memerlukan tanda tangan pada dosen pembimbing akademik ini, atau wali dosen kalau istilahnya di Winsa itu. Kemudian yang ke-8 itu ada mata kuliah atau biasa yang disingkat dengan matkul. Nah, matkul ini itu bisa disamakan dengan mata pelajaran waktu sampai dulu di sekolah. Matkul ini itu setiap fakultas itu beda-beda sesuai dengan jurusannya. Dan juga setiap semester itu juga beda-beda mata kuliahnya. Seumpama semester 1 itu total mata kuliahnya cuma 7, semester 2 itu 8, semester 3 itu ada 10 gitu, beda-beda pokoknya. Kemudian yang ke-9 itu ada siakat. Maaf ya aku cepet-cepet karena ini tuh banyak banget. Yang ke-9 ada siakat, yaitu sistem informasi akademik. Nah, setiap institut atau perguruan tinggi itu beda-beda istilahnya. Ada yang namanya SIA, SIA, ada kalau di Winsa itu namanya siakat. Tapi sekarang siakat itu diganti menjadi SNAU Win ACID gitu. Nah, siakat ini gunanya apa sih? Untuk melihat nilai kita ketika sudah UAS. Jadi nilainya itu ada di siakat. Kalau kalian jadi kalian tuh harus bisa buka siakat karena data untuk bisa lihat absensi, lihat IPK, lihat nilai kita waktu ujian itu ada di siakat. Kemudian yang ke-10 ada IPK. Apa sih IPK itu? Pas sekarang juga sering mendengar IPK kan ya teman-teman. Nah, IPK yaitu kepanjangan dari Indeks Prestasi Komunikatif, yaitu kelihatan nilai yang diperoleh dari semua mata kuliah
pada setiap semesternya. Nah, IPK ini itu muncul ketika sampai sudah melakukan UAS, yaitu ujian akhir semester. Kemudian yang ke-11 itu ada KHS. Apa sih KHS itu? Yaitu kepanjangan dari kartu hasil studi, yaitu setiap mahasiswa bisa mencetak kartu KHS melalui siakat tadi. Jadi siakat itu penting banget untuk mahasiswa. Nah, siakat ini dan KHS ini itu diperlukan untuk mahasiswa yang menerima KIP kuliah. Jadi setiap akhir semester kan nanti disuruh membuat LPJ ya, dan itu juga disuruh menyetorkan KHS, yaitu kartu hasil studinya sampean selama 1 semester itu. Apakah nanti dilihat karena di KHS itu ada IPK-nya, jadi bisa dilihat IPK-nya sampean itu naik apa turun oleh pihak kampus gitu. Karena kalau nanti turun kan pasti ada sanksinya, karena di KIP kuliah itu kan maksimal 2 kali, KIPK-nya itu 3. Kalau sampai lebih nanti akan di drop out atau dikeluarkan dari KIP kuliah. Kemudian yang ke-12 itu ada istilah HMJ, HMP atau HIMA. Nah, apa sih itu? HIMA itu himpunan mahasiswa. Kalau HMJ itu himpunan mahasiswa prodi. Kalau HMP himpunan mahasiswa prodi. Kalau HMJ himpunan mahasiswa jurusan. Sama saja, cuma istilahnya di setiap kampus itu beda-beda. Nah, HMJ, HMP ataupun HIMA itu apa sih? Yaitu organisasi mahasiswa yang milik masing-masing jurusan. Jadi setiap kan contohnya Fakultas Adab ada 4 jurusan, yaitu BSA, Sastra Arab, Sastra Inggris, Sastra Indonesia, dan Sejarah Kebudayaan Islam. Nah, 4 ini itu juga punya HMP atau HMJ masing-masing setiap jurusannya. Begitupun di fakultas lain. Kemudian yang ke-13 itu ada istilah BEM. BEM apa sih itu? Yaitu Badan Eksekutif Mahasiswa. Nah, BEM ini itu merupakan organisasi yang paling tertinggi di kampus. Tuh. Jadi istilahnya tuh paling tinggi jabatannya di antara BEM, di antara HMJ atau HMP, pokoknya dan lain-lain gitu. Yang ke-14 itu ada UKM. Apa sih UKM? UKM itu unit kegiatan, atau biasanya di dunia sekolah waktu sama masih SMA atau SMP itu disebut dengan ekstrakurikuler di sekolah gitu. Tapi di dunia kampus itu namanya UKM. Nah, UKM ini tuh ada UKM universitas dan ada UKM fakultas, jadi beda-beda ya teman-teman. Kalau UKM kampus atau universitas itu lingkupannya lebih besar daripada UKM fakultas, karena kalau UKM fakultas kan hanya untuk fakultas itu saja. Sama fakultas adab berarti kan cuma fakultas adab saja, mahasiswa dari fakultas terbiar kan nggak bisa masuk. Tapi kalau UKM universitas itu semua mahasiswa dari jurusan apapun, dari fakultas apapun itu bisa masuk di UKM kampus gitu. Kemudian sebenarnya itu masih banyak lagi istilah-istilah yang ada di kampus, tapi ini yang menurut aku itu penting. Sebenarnya ada banyak lagi seperti Sempro, ada KKN, ada yang lain-lain, tapi itu bisa menyusul ketika sampean sudah masuk di perkuliahan. Karena Sempro itu singkatan dari seminar proposal. Itu ketika sama nanti semester 7 mau skripsi. Jadi menurut aku tuh nanti berjalannya waktu pasti sama tahu lah gitu ya istilah-istilah untuk itu. Jadi yang menurutku penting-penting itu yang tadi istilahnya tuh yang dasar-dasar lah gitu. Itu aja dari aku teman-teman, semoga bermanfaat untuk kalian. Buat kalian yang ingin tanya-tanya silahkan DM ke Instagram aku, dan jangan lupa untuk vote, pilih mana yang ingin aku bahas untuk video berikutnya dengan cara tulis di kolom komentar atau ke Instagram aku dan pilih vote di story Instagram aku. Ini tuh cuma 1 hari teman-teman ya. Dan kapan tayangnya Kak? Kira-kira hari Jumat, insya Allah ya kalau nggak ada kendala. Sampai jumpa, maaf apabila aku ada salah kata. Sampai jumpa, bye.